Halo, ketemu lagi bersama saya Tong Sore. Kali ini gue akan membahas sebuah motor balap. Tapi sebelum bahas, gue mau banyak terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah selalu like, selalu nonton acara Tong Sonic. Pokoknya yang mendukung Tong Sonic, yang komennya bagus-bagus. Udah, pokoknya mantep deh. Gak lupa saya berterima kasih kepada Kawahara Apparel yang selalu mendukung Tong Sonic. Pokoknya keren abis deh Kawahara, kalian harus cek Instagramnya, buruan beli karena sebentar lagi kan mau bulan puasa, sebentar lagi mau lebaran itu pakai baju Kawahara keren ya kan? Jadi kita akan pembahasan ini. Jadi saya akan membahas sebuah motor balap. Caranya, jadi sebelum balap itu kita harus servis. Servisnya itu seperti apa? Ini pembahasannya servis motor balap sebelum berangkat balap. Oke? Lanjut. Nah, headnya udah kebuka. Biasanya kalau saya setelah mau ke berangkatan balap itu headnya saya buka. Setelah itu saya masukin bensin. Nah, di sini bocor apa enggak? Sini kamera boleh ke sini. Lap dulu biar bersih. Tenang. Semua dapat tanda tangan. Nah,
Ini kan nih udah saya masukin bensin, tapi di sini nggak bocor kan. Nah, kita coba yang egg. Yang egg juga nggak bocor. Nah, cuman biasanya boleh ke saya kameranya. Nah, biasanya kalau performance motor ini sebelum balap yang akan saya ikuti masih kencang atau tenaga masih bagus, biasanya saya nggak sekir. Tapi biarpun nggak bocor ya, kayak sumpama saya ukur nggak bocor, biasanya saya nggak sekir. Tapi kalau misalkan saya ragu, biasanya saya buka tuh cuman mau ukur ini apa, pair flap. Takutnya pair flapnya itu udah turun. Nah, jadi ini kita buka pair flapnya turun apa enggak ya kita. Sama biasa kita cek ada yang kemakan apa enggak nih camnya. Kalau nasi aman, taruh. Kita pelatuknya pakai pelatuk blender. Nah, biasa kalau egg, kalau saya taruhnya di bawah. Gitu. Sama, ingat ya teman-teman, kalau kalian rubah pelatuk roller, ini kan ini pelatuk blade, otomatis ininya pasti dia dimakan kan, dan dia didalemin lagi. Nah, kalian ininya jangan lupa diganti pakai punya inian smash atau Shogun 125 biar dia lebih panjang. Soalnya kalau pakai asli punya Mio, ininya pasti pendek. Kemungkinan besar dia kan nggak full, ibaratnya udah lebih dalam, dan pegangannya pun kurang panjang. Takutnya biasanya kalau nggak pakai Mio, ininya suka patah si ujung sininya. Nah, ini saya udah ganti pakai punya smash, tinggal saya sesuaiin panjang pendek. Kebetulan saya di sini motor yang ini biasanya saya pakai Kawahara, cuman waktu itu balapnya udah mepet. Terus kalau saya ambil ke Kawahara kan mesti ada waktu, jadi saya pakai pair flap waktu ini, pakai Jepang kalau nggak salah. Harganya nih 550.000. Nah, jadi teman-teman, ini kan klepnya tadi saya cek nggak bocor, cuman saya mau ukur pair klepnya, takutnya pair klepnya ambles, jadi saya mau ukur. Nah, sumpama teman-teman, awal ukurnya itu berapa? Sumpama kalian
Kalau saya di sini biasanya klep tingginya 29. Jadi dari tatakan ini tanpa ring ya semua. Ini biasanya saya kasih di sini 29. Nah, kita ukur sini. Pas, yang ini aman, ini. Oke, jadi kalau saya sebelum servis itu saya cek dulu bensinnya ada kebocoran atau tidak, tapi kita cek nggak ada kebocoran. Dan tadi pun fire flap udah saya ukur, fire flap ternyata juga fire flapnya nggak ambles. Nah, teman-teman suka banyak yang tanya tinggi klepnya berapa kalau dari sini. Saya biasanya 29 mili tingginya. Nah, 29 mili. Nah, saya biasanya di sini 2,5. Ini di sininya 2,5. Jadi di sini 2,5. Terus dari sininya 29. Itu kalau pakai pelatuk blind. Tapi pakai pelatuk tinggi juga bisa. Nah, setelah ini udah aman semua, kita lanjut ke bagian nah, kalau teman-teman seumpama nggak ada impact atau apa, kalian teman-teman bisa ganjel. Nih, deketin kamera ke sini. Nih, ini kan ada yang sendirian ini kan ini. Tuh. Kalian boleh ganjel di sini. Kalau di sini nggak bakalan patah, tapi kalau di sini kalian bakalan patah karena kan di sini udah bekas kerokan, jadi di sini tipis. Nah, makanya saya taruhnya di sini. Nah, jadi kita kan tadi udah ngecek ini apa bagian kita pertama-tama kita cek bagian mode bosan ini masih bagus apa enggak. Masih bagus. Biasa saya cek rollernya itu ada yang peyang apa enggak. Biasa kalau peyang saya ganti. Ada nah, untuk roller udah aman. Ini juga ini aman. Oh, ini ngeceknya di sini oblak apa enggak. Kita goyang kanan kiri, aman. Sama cek ininya nih, ininya mau oblak apa enggak, juga aman. Semua aman. Oh iya teman-teman, satu lagi, hampir di DM saya itu kan yang banyaknya tuh nanya, Bang, ukuran roller itu yang pas berapa? Ini saya ulang lagi ya. Jadi teman-teman jangan pernah nanya DM, Bang, roller yang enak berapa? Itu karena roller kalian yang menentukan. Ingat ya, jangan pernah nanya tentang roller di DM karena udah saya jelasin di sini. Jadi kalian nggak perlu tanya lagi. Jadi gini, pada intinya roller itu fungsinya nih ya. Misalkan ini Matic 200 ini, nggak usah Matic 200 deh, atau ini aja biar lebih kalian ke motor lebih harian ya. Misalkan contoh Vario 150, rollernya itu standarnya seumpama ukurannya 18 standarnya. Nah, kalian cobain dulu kalau memang roller itu mau diganti. Misalkan kalian udah coba jarak motor standarnya itu kalian kebut dari 0 meter sampai limitnya itu berapa, misalkan maksudnya limit trek motor itu. Nah, setelah kalian coba, biasanya kalau motor standar itu biasanya 800 meter sampai 1 kilo.
Nah, teman-teman kadang suka pengen jaraknya diperpendek. Nah, jadi 500 meter atau 400 meter atau 200 meter. Nah, jadi pada intinya kerjanya loler nih ya, semakin loler berat, motor semakin panjang. Misalkan lolernya dari 10, 11, 12, motor bakalan panjang. Nah, tapi kalau lolernya kalian entengin dari 10, 9, 8, 7 dan semakin turun, motornya napasnya makin pendek. Nah, jadi pada intinya itu loler jadi kalian menentukan. Jadi kalian coba, seumpama kalian mau 500 meter, kalian coba masih 700 meter, kalian kurangin dari motor itu berapa. Diseling pun loler juga nggak masalah. Misalnya kalian lolernya pakainya ketemunya 10-nya 4, 9-nya 1, 8-nya 1 boleh. Atau 10-nya 3, ada 7, ada 8, ada 9 boleh. Jadi pada intinya loler itu fungsinya menentukan jarak. Ingat ya teman-teman, jangan pernah nanya lagi di DM, karena kayaknya pertanyaan itu kayaknya terlalu udah sering saya bahas di YouTube. Jadi soalnya yang DM saya hampir banyak tuh nanyanya lolernya saya enaknya pakai berapa. Nah, kali ini saya jelasin lagi, jadi kalian jangan nanya lagi. Oke, cuy. Nah, lanjut ke pembahasan lagi. Tadi kan nih bagian depan ini semua udah oke. Nah, kita cek bagian fanbelnya. Kita lihat nih ada yang retak nggak, terus rambutnya ada yang udah putus belum. Tuh, kebetulan di sini bagus semua. Kampasnya juga kita cek, lihat bagus semua. Nah, di sini saya PR-nya pakai standar. Terus per kampas gandanya saya pakai Kawahara ukuran 1500. Di sini rasio saya pakai udah saya bahas rasio waktu itu ya di YouTube sebelumnya. Kalian boleh cek motor ini rasionya berapa. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya cara servis motor balap itu mirip kayak motor harian juga. Kan mirip kan kayak motor harian kita cek fanbel, motor harian kita cek loler, kita cek ininya semua segala macam kan. Nah, jadi sebenarnya pada intinya motor harian itu dan motor balap sebenarnya cara servisnya sama. Yang membedakan kalau motor balap itu di dial, ada part-part racingnya. Halo teman-teman. Jadi sebenarnya pembahasan di motor balap ini ya seperti saya jelasin, kalau kalian punya motor balap atau punya motor harian atau punya motor semi sebenarnya sih mirip kayak apa yang saya praktekkan di sini. Kalian cek klep bocor apa enggak, kalian cek per klepnya, kalian cek kalau untuk matic kalian cek roller, fanbel, CVT, mangkok ganda, kalian cek sama bersih-bersih segala macam. Kalian dial ulang. Kalau motor standar tinggal pasang. Kalau motornya sedikit agak ngebul dari awalnya, kalian boleh ganti ring tire-nya sama seal flap-nya. Nah, kalau untuk di motor gigi kayak Jupiter atau MU, kalian cek bagian head depannya. Setelah itu kalian cek kampas kopling sama per koplingnya masih layak pakai atau enggak. Jadi pada kesimpulannya, motor balap, motor harian atau semi korek harian, semuanya tuh cara servis sama, cuman harus pada intinya hanya penelitian. Jadi cukup sampai di sini teman-teman pembahasan servisnya. Kenapa saya kok nggak pasang headlocknya sampai dial seperti biasa? Saya mau bikin kalian penasaran, biar ikutin saya terus episode berikutnya ya enggak. Jadi cukup sampai sini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah selalu like, selalu nonton, pokoknya yang bagus-bagus. Bye bye.